Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kewarisan dan kearifan dalam Islam. Dalam hukum Islam seluk-beluk pembagian warisan disebut ilmu kewarisan. Ilmu kewarisan juga sering disebut dengan ilmu faraid. Secara bahasa faraid artinya ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam ilmu kewarisan, terdapat istilah-istilah khusus yang telah diterapkan penggunaan maupun penyebutannya, yaitu pertama, muwaris. Muwaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan yang diindonesiakan menjadi pewaris. Kedua, tingkah. Tingkah adalah harta warisan dapat berupa benda bergerak seperti uang tunai, deposito, emas dan mobil, serta berupa benda tak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan lainnya. Ketiga, ahli waris. Ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal. Golongan ahli waris semuanya berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Keempat, hijab atau mahjub. Hijab atau mahjub berarti tutup atau tabir. Dalam fikih warisan, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh, hubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hajib, dan orang yang terhalang disebut mahjub. Dalam hal ini, jika dari 15 ahli waris dari pihak laki-laki ada semua, maka yang berhak menerima hanya ada 3 saja dan lainnya terhijab lihat bagan. Begitu pula apabila 10 ahli waris perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja dan yang lain terhijab. Adapun apabila 25 ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan itu ada sama, maka yang berhak menerima hanya ada 5 orang sementara lainnya terhijab. Adapun cara pembagiannya adalah dengan sistem pertalian darah atau keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear yang mempunyai makna bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum wanita tidak dapat harta warisan, sekalipun mereka merupakan anak atau ahli waris dari muwaris. Seseorang baru dapat harta apabila adanya pertalian kerabat, janji ikatan prasetya, dan pengangkatan anak. Adapun yang membatalkan hak seseorang menerima warisan disebabkan karena perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad. Sebelum pembagian harta waris, ada hak yang harus diselesaikan. Hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, biaya perawatan jenazah, nazar yang belum tertunaikan, pelunasan hutang dan pemberian wasiat. Ketentuan kewarisan Islam. Agama Islam mengajarkan aspek kewarisan kepada umatnya dikarenakan agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW ini sangat menjamin hak kepemilikan atas harta hifz al-mal dan kelangsungan hidup suatu keluarga. Orang yang sudah meninggal dunia tetap terjamin hak milik kekayaannya supaya tidak dikuasai orang lain yang tak berhak memilikinya. Begitu pula anggota keluarganya, baik laki-laki maupun perempuan, yang ditinggalkan mewaris yang telah meninggal dunia, supaya terjamin kelangsungan hidupnya secara adil dan merata. Mereka diberikan hak untuk mendapatkan warisan harta pusaka keluarga. Aturan ketentuan pembagian warisan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Pembagian warisan dalam Islam dilakukan secara adil dan demokratis. Ahli waris laki-laki diberikan hak lebih besar dari ahli waris perempuan sebab umumnya masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pemikul tanggung jawab istri dan anak-anaknya. Ada istilah lelaki memikul sedangkan perempuan hanya menggendong. Pada saat memikul, terdapat 2 beban sekaligus di pundak laki-laki, sedangkan pada saat menggendong, hanya ada 1 beban di punggung perempuan. Ini yang menjadi alasan kenapa lelaki mendapatkan hak lebih besar daripada perempuan. Walaupun begitu, apabila kesepakatan keluarga menginginkan laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama secara demokratis, maka hal itu tidak mengapa asalkan terlebih dulu dilakukan pembagian warisan. Menurut hukum agama, dalam hukum Islam pembagian harta warisan mengandung beberapa hikmah antara lain. A. Menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. B. Menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. C. Menjauhkan fitnah sesama ahli waris. D.
menunjukkan ketaatan kita kepada Allah SWT dan kepada Rasul-Nya. Mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat. Harta peninggalan dan harta warisan. Tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Apalagi dalam tatanan keluarga masyarakat Indonesia, baik suami maupun istri, bapak maupun ibu, mereka masing-masing memiliki harta yang sumbernya tidak dari satu pihak saja tetapi juga dari masing-masing yang kemudian digabungkan menjadi satu. Oleh sebab itu, jika salah satunya meninggal dunia terlebih dahulu, harta keluarga itu harus dipisahkan terlebih dulu antara harta milik suami atau istri yang mati dengan yang masih hidup. Tujuannya agar yang masih hidup terjamin dan masih memiliki bekal hidup berupa harta yang ia miliki. Harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan waris-pewaris. Sebelum harta waris dibagikan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit, misalnya biaya pengobatan, biaya rumah sakit dan sebagainya. Diambil untuk biaya pengurusan mayat, misalnya kain kafan, papan dan lain-lainnya. Diambil untuk hak harta itu sendiri, misalnya zakat. Diambil untuk membayar hutang, nazar, sawah dan lain-lain. Diambil untuk wasiat apabila ada. Harta peninggalan yang tersisa dari pengeluaran untuk kepentingan mewaris itulah baru yang disebut harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Bagian ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran disebut dengan Purudul Mugodar, yaitu 1 Februari, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan sisa atau pembulatan ashabah. Sebab-sebab terjadinya kewarisan. Dalam pembagian harta waris, terdapat asbabul irtsi. Sebab-sebab orang menerima harta waris sebagai berikut. A. Karena nasab hubungan keturunan darah. B. Karena perkawinan, yakni sebagai suami atau istri. C. Karena memerdekakan budak jika mayat pernah menjadi budak. D. Karena ada hubungan sesama muslim. Jika orang Islam tidak mempunyai ahli waris, bisa diserahkan ke Baitul Mal. Adapun penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan adalah sebagai berikut. A. Hamba budak sebab ia tidak cakap memiliki. Sebagaimana firman Allah SWT, Quran Surat An-Nahl ayat 75. B. Pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Sabda Rasulullah SAW, yang artinya, yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya. Hakir, Nasai. C. Murtad dan kafir, orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati, murtad salah satunya. Golongan ahli waris, orang-orang yang berhak menerima harta warisan, semuanya berjumlah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dan apabila dari 15 orang dari pihak laki-laki itu ada semua, maka yang berhak menerima hanya ada 3 saja. Dan apabila 10 orang dari pihak perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja. Dan apabila 25 orang itu ada semua, yang berhak menerima ada 5 orang. Untuk lebih jelasnya lihat bagan sebagai berikut. Ahli waris dari pihak laki-laki, 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 ayah, 4 kakak dari ayah, dan terus ke atas. 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki-laki sebapak, 7 saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 9 anak laki-laki sebapak, 10 paman seibu sebapak, 11 paman sebapak, 12 anak laki-laki paman seibu sebapak, 13 anak laki-laki paman sebapak dengan bapak, 14 suami, 15 orang yang memerdekakan mayat, 16 suami istri, 17 ayah, 18 ibu, 19 anak laki-laki, 20 anak perempuan, 21 ayah, 22 anak laki-laki, 23 suami. Ahli waris dari pihak perempuan, 24 anak perempuan, 25 cucu perempuan dari anak laki-laki, 26 ibu, 27 ibu dari bapak, 28 ibu dari ibu, 29 saudara perempuan sekandung, 30 saudara perempuan sebapak, 31 saudara perempuan seibu, 32 istri, 33 wanita yang memerdekakan, 34 istri, 35 anak perempuan,
36 cucu perempuan. Dari anak laki. 37 saudara sekandung. 38 ibu. Ahli waris zawil furud dan ashabah. Ahli waris secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. 1. Zawil furud dan kedua ashabah. Zawil furud artinya ahli waris laki-laki, selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilangan yang tetap baik, besar maupun kecilnya 1 Februari, 1 Maret, 1/6, 1/8, dan 2 Maret dari harta peninggalan pewaris. Sedangkan ahlul ashabah ialah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan pewaris. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan zawil furud menurut Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Mendapat bagian 1/2. A. Anak perempuan tunggal. B. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. C. Saudara perempuan sekandung. D. Saudara perempuan sebapak jika yang si tidak ada. X. Suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. 2. Mendapat bagian 1/4. A. Suami jika istri mempunyai anak. B. Istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. 3. Mendapat bagian 1/8. A. Istri jika suami mempunyai anak. 4. Mendapat bagian 2/3. A. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. B. 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. C. 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. D. 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. 5. Mendapat bagian 1/3. A. Ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. B. 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. 6. Mendapat bagian 1/6. A. Ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. B. Ayah jika bersama anak atau cucu. C. Kakek jika bersama anak dan cucu sedangkan ayahnya tidak ada. D. Nenek jika tidak ada ibu. E. Saudara sibu jika tidak ada anak. Adapun yang tidak masuk dalam ahli waris zawil furudu berarti ia mendapat bagian ashabah. Ashabah terbagi 3 jenis yaitu ashabah binafsihi, ashabah bighairi dan ashabah yang menghabiskan bagian tertentu. Ashabah binafsihi adalah yang ashabah dengan sendirinya. Tertib ashabah binafsihi. A. Anak laki-laki. B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. C. Ayah. D. Kakek dari garis ayah ke atas. E. Saudara laki-laki kandung. F. Saudara laki-laki saya. G. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai ke bawah. H. Anak laki-laki saudara laki-laki saya sampai ke bawah. I. Paman kandung. J. Paman saya. K. Anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah. L. Anak laki-laki paman saya sampai ke bawah. M. Laki-laki yang memerdekakan yang meninggal. Ashabah dengan saudaranya terdiri dari A. Anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki. B. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki. C. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki saya. D. Saudara perempuan serayan bersama saudara laki-laki saya. Ashabah yang menghabiskan bagian tertentu. A. Anak perempuan kandung 1 orang bersama cucu perempuan 1 atau lebih 2/3. B. Saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan saya 2/3. Hijab dan mahjub. Hijab berarti tutup atau tabir. Maksudnya ialah seorang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Hijab dibagi menjadi 2 macam yaitu A. Hijab hirman, yakni tertutup secara mutlak. Misalnya, anak dan cucu sama-sama ahli waris. Namun cucu tidak mendapat harta karena ada anak laki-laki. B. Hijab nuksan, yakni hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. Perhitungan warisan. Dalam ilmu faraid bagian ahli waris yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/8, 1/6. Maka dalam perhitungan harus dicari KPT, kelipatan persekutuan terkecilnya yang dalam ilmu faraid disebut dengan aslul masalah. Contoh, Bapak Fulan meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak 100 juta rupiah.
Setelah diambil untuk pengurusan, mayat tersisa 95 juta rupiah. Berapakah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut berikut ini? A. Seorang istri. B. Seorang ibu. C. Seorang anak laki-laki. D. Dua anak perempuan. Jawab. A. Istri sama dengan 1/8 kali 3 sama dengan 3/24 kali 96 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. D. Ibu sama dengan 1/6 kali 4 sama dengan 4/24 kali 96 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah. C. Anak laki-laki sama dengan sisa 17/24 kali 96 juta rupiah sama dengan 68 juta rupiah. D. Dua anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sisa dengan perbandingan 2:1. Jadi, 1 anak laki-laki kali 2 sama dengan 2. 2 anak perempuan kali 1 sama dengan 2. Jumlah sama dengan 4. 1 anak laki-laki sama dengan 2/4 kali 68 juta rupiah sama dengan 34 juta rupiah. 2 anak perempuan sama dengan 2/4 kali 68 juta rupiah sama dengan 34 juta rupiah. Masing-masing anak perempuan sama dengan 34 juta rupiah dibagi 2 sama dengan 17 juta rupiah. Adat dan warisan. Masyarakat Indonesia menganut hukum yang pluralis. Selain hukum agama, mereka juga menjunjung tinggi hukum adat. Menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang mewariskan. Misalnya anak angkat dianggap sebagai anak sehingga mendapat harta warisan. Namun harta yang dapat diwariskan kepada anak angkat adalah harta yang diperoleh ketika waktu hidup bapak angkatnya. Begitupun sebaliknya, apabila anak angkat lebih dahulu meninggal dunia. Ada persamaan dan perbedaan antara adat dan warisan. Persamaannya adalah A. Waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. B. Bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah A. Dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. D. Dalam hukum adat anak angkat berhak menerima warisan sedang dalam hukum Islam tidak berhak menerima. Walaupun demikian, supaya hukum adat dapat berdampingan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia, diatur di dalam kompilasi hukum Islam bahwa anak angkat dan bapak angkat tidak diberikan warisan. Sebagai gantinya, mereka dapat menerima bagian harta peninggalan dari pihak yang meninggal terlebih dahulu dengan pola wasiat wajib yang dibatasi maksimal 1/3. Penyelesaian sengketa waris. Seyogianya, apabila terjadi sengketa warisan yang disebabkan, misalnya penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu, agar diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini supaya tidak menimbulkan konflik keluarga secara terbuka dan diketahui halayak umum. Akan tetapi jika tidak dapat diupayakan perdamaian masing-masing, ahli waris dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa warisan kepada pengadilan agama di wilayah hukum tempat mereka. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989, Bab 3 Pasal 49, yang berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang diakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sodaqah, bertitik tolak dari UU Nomor 7 Tahun 1989. Itu maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan ialah A. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris. B. Menentukan harta mana saja yang menjadi warisan. C. Menentukan bagiannya masing-masing ahli waris. D. Melaksanakan pembagian warisan. Rangkuman. 1. Kewarisan adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerima sesuai aturan syariat. 2. Faraid adalah ilmu yang mempelajari dan mendalami tentang perhitungan pembagian warisan. 3. Warisan dalam Islam pembagiannya dilakukan secara adil, demokratis, dan mengangkat derajat kaum wanita, meskipun bagiannya setengah dari bagian laki-laki. 4. Zawil furudi ialah ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas besar kecilnya sesuai aturan syariat. 5. Asabah ialah ahli waris yang belum tentu bagiannya mungkin menerima semua harta atau tidak sama sekali.
Sekian penjelasan materi mengenai kewarisan dan kearifan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.